rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wal asahhu annaha fardu kifayatin lirrijali al-balighin al-ahrar al-muqimin fil muaddati faqat بحيث يظهر شعارها بمحل إقامتها وقيل إنها فرض عين وهو مذهب أحمد وقيل شرط لصحة الصلاة ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال فلذلك يكره تركها لهم لا لهن. Jamaah sholat maghrib yang tiang muliakan dan tiang hormati, kita lanjutkan kajian kita malam ini masih seputar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat berjamaah. Kita sudah memahami bahwa hukum dari pelaksanaan sholat berjamaah itu ada yang wajib, yaitu pada sholat Jumat, ada yang minimal sunat muakkad, atau yang lebih ashah, yang lebih sahih adalah fardu kifayah khusus untuk sholat fardu yang 5 waktu yang dilakukan secara adat, secara tunai. Dan ada yang hukumnya sunat ghairu muakkad untuk sholat fardu yang diqadha. Dalam hal ini adalah imam maupun makmum mengqadha salat yang sama, maka hukum berjamaah untuk salat qadha semacam ini sunat, tapi tidak sampai sunat muakkad. Kemudian hukumnya sunat juga melaksanakan salat secara berjamaah untuk salat-salat sunat yang memang disyariatkan untuk dilakukan secara berjamaah, seperti sholat id, sholat istisqa, dan sholat sunat yang lain-lainnya. Sementara sholat-sholat yang lain ketika kita lakukan secara berjamaah itu hukumnya adalah khilaful aula wala tukrah, yang dalam hal ini adalah hukumnya mubah. Jadi misalnya kita melaksanakan sholat duha secara berjamaah yang memang tidak disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah, hukumnya adalah khilaful aula wala tukrah. Khilaful aula tapi tidak makruh, berarti itu mubah. Misalnya lagi yang lain, kita sholat isya berjamaah kepada imam yang sholat tarawih, itu juga termasuk hukumnya khilaful aula wala tukrah. Dan yang lain-lain, sepanjang catatannya, sepanjang sholat antara imam dan makmum ini sholatnya adalah disebut sebagai nazamnya sama, itu berlaku untuk sholat yang nazamnya sama. Sekarang ada istilah baru, ya. Tapi yang dimaksudkan berjamaah untuk sholat yang dilakukan itu baru sah adalah kalau sholat imam dan sholat makmum ini nazamnya sama. Dengan kata lain, kalau nazamnya berbeda, maka hukumnya tidak sah melaksanakan sholat berjamaah. Pertanyaannya ialah,
Nabi yang dimaksudkan sholat dengan nazam yang sama. Nah, yang dimaksud dengan sholat yang nazamnya sama ialah sholat tersebut ya, gerakannya sama, bukan gerakannya sebenarnya, yang dikerjakan rukun-rukunnya atau bagian-bagiannya itu sama. Contoh, sholat jenazah memiliki cara yang nazamnya berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Kenapa dikatakan nazamnya beda? Karena sholat jenazah tidak pakai ruku, tidak pakai sujud, tidak pakai iktidah. Karena itu maka ya, sholat berjamaah dengan imam atau makmum yang melaksanakan sholat jenazah, kalau imam melaksanakan sholat jenazah tidak boleh makmum melakukan atau berjamaah atau berimam pada imam yang sholat jenazah sementara makmumnya sholat zuhur misalnya. Tidak boleh, karena kedua macam sholat ini nazamnya berbeda. Bagaimana kalau dilakukan? Tidak sah. Mau aja melaksanakan orang sholat jenazah, kita sholat zuhur dulu. Misalnya ada jenazah, kadang orang sholat berjenazah, sholat jenazah ada jamaah, tapi ada yang datang ini belakang, saya belum sholat zuhur, sholat berjamaah dulu, ikut sama orang atau imam yang sedang sholat jenazah. Apa hukumnya? Tidak sah. Karena apa? Karena nazam kedua sholat ini beda. Nah, memang nazamnya beda, tidak ada rukun sujudnya. Sehingga tidak boleh kita berjamaah pada imam yang nazam sholatnya berbeda dengan nazam sholat kita yang tidak kita lakukan. Jadi itu tidak sah hukumnya. Termasuk misalnya kita mau berjamaah pada imam yang melaksanakan sholat gerhana bulan atau gerhana matahari. Nah, di sini nazam sholat kita berbeda. Apa bedanya? Kalau sholat sunat gerhana baik matahari maupun bulan itu kan dilakukan dengan 2 kali ruku dan 2 kali berdiri. Walaupun 2 rakaat, misalnya rakaatnya oke, tetapi ini persoalannya karena dilakukan dengan 2 kali ruku dan 2 kali berdiri, sementara itu tidak dilakukan untuk sholat-sholat yang lainnya. Maka kalau ada orang berjamaah sholat tertentu dengan dengan imam yang melaksanakan sholat gerhana matahari atau bulan, maka itu tidak sah sholat. Yang tidak sah ini makmumnya ini. Ya, tidak sah sholat seseorang makmum yang mengikuti atau berjamaah pada imam yang sholatnya beda nazamnya dengan sholat makmum. Paham nih kita itu dulu? Nah niki. Jadi jangan yang mentang-mentang ya kita berjamaah aja sholat, tidak demikian. Ya, jadi kita pahami ya itu tidak seperti itu. Jadi sholat berjamaah itu kalaupun misalnya khilaful aula dalam arti mubah itu dilakukan untuk sholat-sholat yang nazamnya sama antara imam dan makmum. Satu. Nah, kemudian pada waktu yang lalu juga kita sudah sampai ya membicarakan tentang hukum melaksanakan sholat berjamaah pada sholat fardu yang 5 waktu. Ya, itu sambil pada waktu yang lalu kita sudah sampai membahas tentang hukum melaksanakan sholat berjamaah untuk khususnya untuk sholat fardu yang 5 waktu. Dan kita fokus kepada apa yang difatwakan oleh ulama-ulama di dalam mazhab Syafi'i. Karena kita semua adalah pengikut mazhab Syafi'i. Dan dikatakan ya bahwa hukum
daripada melaksanakan sholat berjamaah, khusus untuk sholat fardu yang 5 waktu dan tunai, bukan qada, adalah hukumnya jadi 2, itu sunat muakkadah, tetapi yang ashah adalah fardu kifayah. Itu minimal sholat minimal sunat muakkad, tetapi yang ashah, yang masyhur atau yang muktamad kata ulama adalah fardu kifayah. Nah, sekarang muncul ya permintaan penjelasan lebih lanjut. Kepada siapa hukum ini berlaku? Itu dia. Apakah bagi semua kita? Laki, perempuan, kecil, besar? Apa seperti itu? Ternyata tidak demikian halnya. Ya, ternyata tidak demikian halnya. Baik sunat muakkad maupun hukumnya fardu kifayah dalam melaksanakan sholat fardu secara berjamaah, fardu 5 waktu itu maksudnya, itu hukumnya ya fardu kifayah maupun minimal sunat muakkad adalah lirrijalil balighina. Mohon dicatat, ini hukumnya fardu kifayah atau sunat muakkad seperti tadi hanya berlaku bagi orang laki. Orang laki, artinya orang perempuan tidak berlaku dia. Tidak termasuk hukumnya fardu kifayah atau sunat muakkad, tidak bagi yang perempuan. Dan ini hanya berlaku bagi orang laki. Masih tidak cukup dengan itu, ya. Alasannya apa itu tidak berlaku? Alasan tidak berlaku perempuan. Nah, itu kan sudah diputuskan oleh para ulama berdasarkan hadis. Kalau kita jelaskan hadisnya panjang nanti. Ini kita ambil dulu ini dulu. Ya, itu sangat banyak itu penjelasan. Itu kan hasil ijtihad para ulama kan. Kalau bagaimana berijtihad bukan forumnya di sini. Mohon maaf ini. Harus belajar banyak kalau yang itu. Nah, kalau yang ini adalah kita sampaikan yang seperti yang sudah sampaikan, ini adalah yang sudah matang. Nah, artinya sudah jadi, kita terima aja dulu ya. Persoalan kalau dasarnya apa dalilnya itu tidak bisa cukup, dan mungkin untuk ukuran kita masih sangat kurang dasar kita untuk mengkaji sejauh itu. Gitu. Nah, itu dulu ya. Jadi ini berlaku hanya bagi orang laki. Orang laki yang bagaimana al-balighina, yang sudah baligh. Artinya kalau anak kecil yang belum balik tidak berlaku hukum yang tadi itu. Ya, yang sudah mukallaf al-balighin berlaku bagi orang laki yang sudah mukallaf atau baligh, termasuk al-ahrari yang merdeka. Kalau di sini tidak ada hukum ini karena memang tidak ada hamba sahaya di kita itu. Dan ini pun dulu berlaku di tanah Arab sana. Nah, sekarang kan tidak ada juga itu. Artinya persyaratan ini otomatis sekarang tidak ada lagi gitu. Yang berikutnya adalah berlakunya fardu kifayah tadi adalah laki, baligh dan al-muqimina. Mereka yang mukim di tempat itu. Jadi artinya bukan musafir. Jadi bagi orang yang musafir tidak berlaku hukumnya fardu kifayah. Walaupun dia laki, walaupun dia sudah balik, tapi dia musafir. Dia mampir sebentar hanya sehari mungkin ya, satu tempat, nginap sehari atau 2 hari, itu orang musafir, tidak berlaku hukumnya fardu kifayah atau minimal sunat muakkad. Yang ini berlaku adalah untuk yang mukim seperti siapa? Seperti kita. Ya, kita dewasa, kemudian kita mukim, berlaku hukum yang tadi yaitu minimal sunat muakkad, tetapi yang ashah, yang muktamad adalah fardu kifayah. Dan ini khusus untuk sholat fardu yang ada, yang tunai. Artinya yang 5 waktu, farduan 5 waktu. Nah, dan ini fil muaddati faqat. Hanya itu, ya, hanya berlaku untuk melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu.
Paham niki? Artinya yang masuk adalah laki, balik, fil balik, dan mukim. Itu dia yang berlaku untuk itu. Nah, tetapi masih ada sedikit, masih ada tambahan yang lain mengenai itu. Di mana tempatnya dilakukan sholat berjamaah untuk sholat fardu yang 5 waktu itu adalah di mana? Ya, di sini disebutkan bihaitsu yadhharu syi'aruha bi mahalli iqamatiha. Nah, tempat kita melakukan sholat berjamaah yang dihukumkan fardu kifayah itu di tempat di mana ya, pada tempat itu kalau ketika kita melaksanakan sholat berjamaah yang hukumnya fardu kifayah tadi adalah tempat di mana syiar Islam akan tampak dengan kita melaksanakan sholat berjamaah di tempat itu. Artinya kalaupun dan tempat syiar yang tampak di mana? Kalau kita di sini jelas masjid. Jadi dengan kita melaksanakan sholat berjamaah untuk fardu yang 5 waktu, maka nampaklah syiar sholat berjamaah sekaligus nampaklah syiar Islam di tempat itu. Nah, di sanalah berlakunya hukum sholat berjamaah, hukumnya sunat, minimal sunat muakkad, fardu kifayah, ya, di tempat yang memang syiar Islam akan nampak kalau kita melaksanakannya di tempat tersebut. Dalam hal ini adalah satu masjid. Artinya apa? Artinya kalau misalnya tidak ada yang melaksanakan sholat berjamaah sholat fardu yang tadi laki, balik, mukim itu, dia melaksanakan sholat berjamaah bukan di masjid. Kalaupun ada sholat berjamaah di luar masjid misalnya, itu tidak menggugurkan fardu kifayah tadi. Nah, jadi misalnya kita di rumah saja berjamaah sama siapa, tetangga, atau siapa anak kita, misalnya kan, sementara masjid sepi. Nah, itu maksudnya. Sementara masjid sepi. Nah, itulah yang dimaksudkan bahwa itu tidak melaksanakan sholat berjamaah pada syiar yang menampakkan apa yang nampak pada tempat tersebut. Dan itu hukumnya apa? Hukumnya adalah kita tetap berdosa yang semukim itu secara kifayah, karena tidak ada yang melaksanakannya di masjid sebagai yang untuk menampakkan syiar. Itu dia. Jadi dengan demikian, kalaupun misalnya di rumah ada yang sholat berjamaah, yang imam dan makmumnya sama-sama laki, ya, kemudian balik memenuhi syarat itu, tapi tidak dilaksanakan di masjid, tetap kita berdosa secara kifayah karena tidak ada yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Itu dia hukumnya. Ya. Kalau di masjid sudah selesai lah gitu. Itu lain cerita, pasti sudah selesai ya sudah selesai katanya. Kalau sudah selesai ya berarti sudah ada yang melaksanakan itu gitu. Dengan catatan yang tadi itu, kalaupun misalnya di masjid itu dilaksanakan sholat berjamaah, tapi yang melaksanakannya perempuan, nah, yang laki tidak ada yang berjamaah. Katakanlah imamnya laki, makmumnya perempuan, apakah gugur kifayahnya? Tidak gugur. Ya. Nah, jadi kalau ada imamnya laki, makmumnya perempuan, banyak makmumnya tapi perempuan semua, tidak menggugurkan sama sekali, tidak menggugurkan kifayahnya untuk mukim yang bersangkutan. Kecuali kalau ada lakinya satu minimal, nah itu minimal satu orang, baru gugur kifayah daripada yang lainnya yang ada di mukim masjid itu. Nah ini dia, ya. Makanya ya masjid, tapi alhamdulillah masjid kita ini luar biasa, ya. Masjid sama sekali tidak boleh kita kosongkan, ya. Alhamdulillah kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa masjid kita ini luar biasa, alhamdulillah. Yang berjamaah banyak, ukuran masjid kita, masjid yang kecil begini, tidak masjid besar begitu. Alhamdulillah di masjid kita ini banyak yang berjamaah.
dibandingkan dengan beberapa masjid yang lainnya yang berjamaah setiap waktu ya 5, 6, 7. Ya, artinya dibandingkan dengan yang lain-lain yang di kampung atau di mana yang kecil-kecil, alhamdulillah sering dan ngisen setelah sholat fardu kadang-kadang jangan hitung berapa sih jamaah kita, beberapa kali coba jangan hitung. Hitung untuk sholat asar tadi saja lebih 30 orangnya akan hitung, untuk 30-an lebih. Masya Allah, alhamdulillah. Belum lagi kalau sholat kayak sholat maghrib kayak tadi itu lebih 40. Alhamdulillah lebih 40 dan seringkali ya, pada umumnya di atas 25 kita. Rata-rata 25 sampai 30. Alhamdulillah masjid kita ini luar biasa. Syiar Islam nampak di masjid kita ini. Apalagi tambahnya ada membaca surat Yasin, ada pengajian, luar biasa alhamdulillah. Yang tidak di semua masjid tidak dapatkan seperti ini. Sehingga yang pikir apa bedanya dengan mungkin masjid-masjid yang lain. Alhamdulillah, ingat yang firman Allah, lamasjidun ussisa 'alal taqwa. Rupa-rupanya Kak Tuan JNCS dulu waktu membangun ini ikhlas. Rupanya barakahnya di sana. Alhamdulillah, ya insyaallah kalau masjid yang dibangun alat takwa, yang dibangun atas rasa takwa, ikhlas, insyaallah akan makmur masjid seperti itu. Yang pikir-pikir kayak seperti itulah, insyaallah masjid kita. Mungkin sesuai dengan namanya, Ustaz. Bukan kalau nama aja banyak nama ya. Nggih. Alhamdulillah nggih. Sila. Nggih, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama, terus terang, apakah saya yang salah nangkap? Mudah-mudahan tidak salah. Nggih. Ini menjadi motivasi bagi dia pribadi. Mudah-mudahan berjamaah sunnah. Nggih. Kalau kita pergi haji ada yang namanya arba'in. Nggih. Tapi di situ kan 40 waktu. Nggih. Kalau sekarang 40 waktu, 40 hari, nggih. Nggih, nggih. Sampai linggih kalau tidak salah mengatakan kalau bisa jangan mesbok. Nggih. Jadi Nggih. supaya Samaan setiap hari takbir. Nggih. Nggih. langsung Nggih. akbar. Nggih. Itu penting. Nggih. Nggih. Nah oleh karenanya karena ini menyangkut juga kenyamanan, Nggih. kehusuan Nggih. dan sebagainya. Nggih. Karena kita ini kan ibadah ini ingin lebih. Nggih. Ingin lebih, Nggih. karena mati kata paling tidak lebih di satu sisi, tapi kurang di sisi lain yang kurang ini Bisa diperbaiki. cukup. Nggih. Jadi mohon penjelasan walaupun mungkin belum sampai ke sana, tapi ini kita tiap hari kita Nggih. lakukan. Nggih. Tolong dan mohon dijelaskan syarat-syarat yang jadi imam yang baik dan benar itu seperti apa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur tampiasih Tuhan. Ya. Ampura memang akan sampai ke sana. Tetapi pelungguh meminta penjelasan terkait dengan syarat-syarat ya yang afdal orang yang menjadi imam. Secara syariat, ya secara syariat dulu. Ya, siapapun yang menjadi imam, kalau memenuhi persyaratan tertentu, misal bacaannya tidak rusak, terutama bacaan Fatihahnya. Tidak fasih benar, tetapi standar, itu boleh jadi imam. Boleh jadi imam asalkan bacaan Fatihahnya yang rukun-rukun itu termasuk tasyahudnya tidak rusak. Artinya apa yang tidak rusak? Maksudnya tidak bacaannya, kalimatnya per kalimat atau kata per kata yang diucapkan itu tidak rusak gara-gara dia salah mengucapkan makhraj daripada yang itu menyebabkan berubah artinya atau maknanya
Dan itu kalau itu yang terjadi, maka orang bersangkutan boleh jadi imam. Boleh. Itu dulu prinsipnya. Siapapun yang tidak rusak bacaannya, intinya tidak mengubah makna kata. Ya, kata misalnya, contoh misalnya ketika mengucapkan kalimat iyyaka, yang benar kan iyyaka iyyaka, jadi sepadu iyanya iyyaka. Nah, kalau ada orang yang tidak bisa mengucapkan iyyaka, melainkan dia mengucapkan iyyaka, tidak bersepadu. Nah, ini maksudnya, karena membaca iyyaka, makna kata iyyaka beda sekali dengan makna iyyaka. Kalau orang membaca Fatihah dengan bacaan iyyaka tanpa bersepadu, ini tidak sah jadi imam. Kenapa demikian? Karena merubah makna dari kata itu sendiri. Apa maksudnya? Iyyaka na'budu, itu artinya hanya engkaulah yang kami sembah. Sementara iyyaka na'budu, iyyaka itu artinya beduk. Kan jauh sekali artinya. Beduk itu yang ditabuh itu. Na'budu, nanti artinya beduk kami sembah. Kan jauh sekali bedanya. Nah, yang seperti ini maksudnya. Ya. Kalau orang yang tidak melafalkan iyyaka, sementara dia iyyaka itu berimam berjamaah atau berimam pada orang yang bacaan seperti itu, tidak sah jadi imam yang bersangkutan karena merubah mana. Itu contoh. Ya. Ya. Ya, tidak sah. Maksud dia imamnya seperti iyyaka. Makanya kalau imamnya misalnya dia tidak mampu baca selain kata iyyaka, ini persoalannya. Kalau dia mampu membaca iyyaka, dia juga tidak sah salatnya. Makmumnya apalagi tidak sah. Dia jadi imam dan makmum tidak sah, kecuali kalau imamnya misalnya cuma mampunya dia iya, tidak bisa, iya tidak bisa, iyyaka seumur umur. Sah bagi dia hukumnya, bagi makmum tidak sah. Makmum tidak sah. Bukan hanya ulang, tidak sah sholat kita, tidak ada artinya kita sholat kalau ada seperti itu. Wajib, karena memang sudah tidak sholat namanya kita seperti itu. Contoh, ini salah satu contoh. Itu dari sisi salah satunya. Ya, kemudian makanya kadang-kadang mungkin perlu sekali-sekali kita saling simak, saling simak, khususnya untuk Fatihah. Ya. Nah, sekali-sekali perlu mungkin saling simak kita untuk pembacaan Fatihah. Nah, nanti silakan, ya, enggak. Karena memang ini terutama bagi imam, nggih. Supaya enggak salah salat kita, supaya salat kita menjadi sah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tingkatan lebih tinggi sekarang. Oke, sekarang sah. Artinya imam bacaannya standar. Tetapi, ketika kita mau yang lebih afdal lagi, itu kan lain kan? Sah dan afdal kan beda. Sah dan afdal beda. Kalau kita mau yang lebih afdal lagi secara kolektif, itu imam itu adalah yang utama. Di samping bacaan standar, juga didahulukan imam. Orang yang jadi imam itu adalah yang memiliki paham agama yang lebih bagus, terutama paham fikihnya. Itu dia. Jadi dengan demikian, kalau umpamanya ada orang yang alim dalam tanda kutip, untuk yang hadir itu maksudnya ukuran hadir itu, orang alim ini bacaannya standar. Artinya seperti tadi, tidak terlalu fasih. Standar bacaan fasih tidak, dan suaranya biasa-biasa, tidak terlalu bagus suaranya. Tapi dia ilmunya, paham dia ilmunya. Nah, bandingkan sekarang dengan orang
yang ilmunya standar biasa-biasa, tetapi bacaannya fasih sekali, bagus juga suaranya, lagunya bagus. Mana yang lebih abal? Lebih abal yang pertama tadi. Orang yang faqih, al-afqah summal aqra. Orang yang punya ilmu agama ya, plus bacaan standar itu lebih afdal dibandingkan dengan orang yang bagus bacaannya fasih tetapi ilmunya rata-rata. Jadi yang kita pilih adalah yang afqah. Karena apa? Karena kalau yang afqah itu yang faqih, yang punya ilmu itu adalah itu akan dapat menjaga sholat berjamaah itu berdasarkan ilmunya. Tahu di mana harus melakukan apa. Kalau melakukan apa, apakah hukumnya apa dan seterusnya. Ya, jadi tidak kacau sholat itu kalau umpamanya imam melakukan kesalahan atau kekurangan, kekeliruan pada saat sholat. Ya, dan itu yang lebih afdal, lebih utama di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Dan banyak lagi yang lain-lainnya. Di antara lain, al-afqah summal aqra. Yang afqah, yang faqih, baru yang bagus bacaannya. Itu yang paling tidak itu ya. Jadi masih ada yang lain-lainnya. Insya Allah nanti pada saatnya kita akan bahas berkaitan dengan itu. Tapi itu dulu. Ya. Jadi makanya yang bilang mungkin perlu sekali kita saling simak bacaan Fatihah terutama itu. Kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang di beberapa tempat tertentu yang ketemukan imam yang ya standar aja masih relatif kurang standar gitu. Misal begini, contoh begini. Ada orang yang membuat Fatihah ini kan Fatihah yang rukun. Fatihah yang rukun tidak tahu di mana bagaimana dia wasal atau wakaf. Wakaf juga kadang-kadang tidak, wasal juga tidak. Artinya wasal nyambung ya. Wakaf itu berhenti. Ketika wakaf di dalam kita melaksanakan membaca surat, termasuk surat Al-Fatihah, ayatnya kalau kita wakaf, kita harus ambil nafas, itu namanya wakaf. Kalau tidak ambil nafas, bukan wakaf namanya. Misal, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah ini maksudnya. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Mati mimnya. Tapi lanjut. Alhamdulillah. Tanpa dia ngambil nafas. Ini wakaf tidak. Wasal tidak. Wakaf tidak. Seharusnya Bismillahirrahmanirrahim. Ambil nafas. Itu wakaf. Baru alhamdulillahirabbil alamin, ambil nafas, itu wakaf. Atau wasal, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, itu wasal namanya, boleh. Wakaf bagus, wasal boleh. Tetapi yang tidak pas adalah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahman. Ini wakaf tidak, wasal tidak. Ini yang tidak pas. Makanya kalau baca Al-Fatihah, misalnya kalau mau wakaf boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu bagus, itu lebih bagus daripada wasal. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas, itu namanya wakaf. Jangan mewakaf tapi tidak tarik nafas, itu bukan wakaf namanya. Mungkin sama dengan Iya. Ar-Rahmanir-Rahim. Sama. Wakaf di situ. Wakaf tapi tarik nafas. Ya, tarik nafas. Itu baru. Itu yang benar, Enggak. Ini kan kadang-kadang mulolos. Itu namanya wakaf juga, wasal tidak, itu yang enggak benar. Yang seperti itulah, seperti itu contoh misalnya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kan niki wakaf tidak, wasal tidak. Kalau mau wasal silahkan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, nah gitu. Rahmat gitu. Iya, jadi silahkan boleh. Meskipun yang lebih bagus adalah wakaf. Wakaf itu ingat tarik nafas.
Nah itu salah satu contoh pembacaan Fatihah. Sampun niki, ada pertanyaan yang lain kaitannya dengan yang sudah kita bahas? Mungkin sila. Nggih, sila. Saya alami sendiri nih. Nggih. Saya sholat ini sholat kebetulan di masjid itu aliran Ahmadiyah. Ahmadiyah tuh Muhammadiyah. Ahmadiyah. Oh. Ahmadiyah. Ahmadiyah. Ada majlis itu. Nggih, sila. Nggih. Saya masuk masjid itu, saya sholat. Nah, setelah saya sholat selesai, ternyata itu orang Ahmadiyah. Bagaimana sholat itu? Hukumnya baik, bagus. Itu saja. Itu saja. Baik, baik. Terima kasih. Nggih, sila. Nah, saya alami juga ini. Nah, ini saya di Mas Bok ini. Mas Bok. Ya, jadi kan enggak bukan di masjid ini, saya sholat. Terus ada yang sholat dalam tuh, saya kan ikut sholat jadi makmum. Nggih. Artinya ikut belakang. Ada orang berjamaah. Nggak ada berjamaah. Oh, enggak berjamaah sendiri. Nggih. Nggih. Ya, saya tuh kan saya tahu. Ternyata orang yang sholat itu saya ikutin itu kan. Mas Bok itu orang itu orang gila. Orang gila. Nggih, terus? Nggih, enggak tahu betul. Nggih. Bagaimana sah? Nah, nggih. Baik ya. Sampun niki. Baik, yang pertama tadi ternyata pelungguh berjamaah pada orang Ahmadiyah. Ahmadiyah itu adalah imannya salah, rusak, bukan orang Islam menurut i'tikad kita. Dengan demikian maka hukum sholat pelungguh di orang Ahmadiyah itu tidak sah sholat kita. Tidak sah. Artinya wajib pelungguh ya ngulangi sholat pada saat itu kalau memang pelungguh tahu segera wajib sholat yang itu Anda sah sholatnya. Satu. Orang gila sama. Orang gila tahu setelah selesai. Orang gila itu kan tidak sah sholatnya. Gila. Enggak. Terlepas dia mau, kalau benar-benar gila, tidak sah sholat kita berjamaah pada menjadi imam dan gila. Enggak, benar itu yang benar. Itu yang benar. Enggak. Saya tahu gila dan dia apa namanya berapa kali Iya, tidak sah sholat pelungguh. Nah, jadi tidak sah hukumnya. Enggak, itu tidak sah. Enggak. Ahmadiyah itu sudah tidak sah. Lah. di masjid tempat saya tinggal itu. Enggak, tidak sah sholat kita. Itu dia. Enggak. Dikit dulu sementara wala yuta'akkadun nadbulin nisa. Sedikit bagi orang perempuan bagaimana hukumnya sholat berjamaah yang per 5 waktu. Tidak, dia orang perempuan itu walaupun dia dewasa tidak sampai kekuatan sunatnya sampai walaupun sunat tapi sunat yang gairu muakkad. Sunat biasa jatuhnya. Orang perempuan ya untuk melaksanakan sholat berjamaah untuk sholat fardu yang 5 waktu. Kalau orang laki tadi adalah minimal sunat muakkad, tetapi yang ashah yang kuat adalah fardu kifayah yang kita ambil. Kalau yang perempuan tidak dituntut untuk melaksanakan sholat secara tadi itu sunat muakkad atau fardu kifayah tadi. Makanya tidak bisa menjadi menggugurkan kifayahnya kalau orang perempuan saja yang berjamaah di masjid misalnya tidak menggugurkan. Tetap kita walaupun imamnya laki-laki, kecuali kalau ada laki-laki yang satu ikut berjamaah di sana. Paling tidak satu. Itu maksudnya itu ya, itu yang bagi perempuan. Jadi falizalika yukrahu tarkuha. Karena itu minimal kalau bagi laki-laki yang tidak melaksanakan salat berjamaah fardu yang 5 waktu itu minimal itu hukumnya adalah makruh. Kenapa? Karena dia sunat muakkad. Jadi sunat muakkad itu lawannya adalah makruh. Nah, jadi tidak melaksanakan minimal dia makruh hukumnya bagi laki-laki yang meninggalkan sholat
perlu berjamaah. Itu tuntutannya sangat kuat, makruh hukumnya. Sama dengan sedikit tambahan. Makanya la lahunna, kalau bagi perempuan tidak makruh dia hukumnya kalau dia meninggalkan sholat berjamaah. Yang laki ini yang makruh hukum kalau dia meninggalkan sholat minimal makruh. Tidak melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu secara berjamaah. Nah ini jadi makruh itu lawan daripada sunat muakkad. Nah, contoh yang lain misalnya kita disunatkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum kita duduk di masjid. Apa hukumnya duduk di masjid tanpa sholat 2 rakaat sebelumnya? Itu ulama mengatakan makruh. Makruh hukumnya. Sehingga makanya hukumnya apa ulama mengatakan? Itu sunat muakkad hukumnya. Kita sholat dulu 2 rakaat baru duduk. Nah itu dia. Apa saja pokoknya sholat 2 rakaat. Nah, minimal 2 rakaat. Itu sudah. Itu yang. Nah, tapi kalau umpamanya tidak memungkinkan, mohon maaf sedikit Bang. Kalau tidak memungkinkan misalnya kita untuk melaksanakan nanti sholat 2 rakaat, kita naik masjid ganti supaya kita tidak makruh duduk. Ganti apa pakai gantinya? Baca Al-Baqiyatus Shalihat 4 kali. Al-Baqiyatus Shalihat namanya. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Nah, kita baca baru kita duduk, tidak makruh duduk kita. Nah, itu ilmunya. Jadi kalau tidak mau makruh makruh duduk itu sebelum sholat. Tidak mungkin kan misalnya karena ini ada acara di masjid, tidak ada celah-celahnya kita mau sholat 2 rakaat. Itu jadi pakai baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu nama al-baqiyatus shalihat 4 kali kata ulama. Nah, sehingga kalau kita duduk setelah kita baca itu tidak makruh duduk kita. Memang perasaan Ustaz. Nggih. Kadang-kadang kan jamaah waktu turun kan misalnya kita mau sholat jenazah lah misalnya. Kan sembahyang sunat tahiyatul masjid dengan perasaan taruh dia pura-pura alim kan itu perasaan. Jadi solusinya seperti Boleh. Sampunan pura-pura. Nonton mana dikit sebenarnya. Lagu nikilah solusinya. Kalau kita tidak berkesempatan misalnya sama sekali untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, apapun sholat itu, ya baca yang tadi itu namanya al-baqiyatus shalihat 4 kali. Nah, katanya ulama. Itu sudah menyebabkan kita tidak makruh kalau kita duduk, tidak hukumnya makruh. Nggih. Nggih. Jadi yang sholat subuh berjamaah sama istri di rumah, tidak ada orang lagi, tidak dapat pahala. Bukan. Tetap sih itu tak. Nanti itu akan baca. Mana afdal di rumah atau bukan masalah pahala. Afdalnya di mana? Sekarang itu nanti. Orang lagi, perempuan saja. Di mukim itu, ini yang perkataan mukim yang tadi itu. Di rumah yang subuh. Ya, di rumah kan kita sholat apapun di rumah tetap tidak dapat pahala. Ya, tetapi tidak menggugurkan kewajiban kifayah kalau kita tidak melaksanakan di masjid oleh orang laki, gitu. terakhir. Nggih, sila, nggih. Nggih. Saya berniat apa yang dikatakan saudara saya Haji Habibi. Kan keprotes kan dengan dia jujur ikhlas sembahyang apa dan subuh berjamaah karena di rumah. Mana lebih baik misalnya maratian kan kaji kedua nih sama nyonya. Kalau saya tinggal dia ke masjid dia tidak berani. Insya Allah ada pembahasannya khusus mengenai niki nanti. Azarul Jum'ah Jamaah ada niki ya. Ada pembahasan khusus bukan hanya subuh dan yang lain-lain nanti. Ada pembahasan khusus. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam wa Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.